Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Rahayu. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, ada Mita Rahmawati, Sipa Nur Cahyani, Nisa Rahmawati, Ria Marisa Kartikasari, Rini Nurjana, dan Nenden Sri Rahayu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai transformasi globalisasi terhadap pendidikan. Globalisasi membawa banyak perubahan dalam sistem pendidikan, mulai dari metode pembelajaran, teknologi, dan pola pikir pelajar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Padanya saya persilakan. Next, ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, serta budaya antar negara. Dalam konteks pendidikan, globalisasi membuat sistem pendidikan di berbagai negara saling terhubung. Apa yang terjadi di negara lain bisa langsung berdampak ke sistem pendidikan di Indonesia. Next, ya. Kan ya? Proses globalisasi di dunia pendidikan. Proses globalisasi di dalam pendidikan ditandai dengan meningkatnya keterhubungan antar negara yang didorong oleh kemajuan teknologi. Dulu, sistem pembelajaran masih bersifat tradisional, seperti menulis di buku, belajar hanya dari satu sumber saja, dan pembelajaran dengan tatap muka penuh. Namun sekarang, sistem pembelajaran menjadi lebih modern, fleksibel, dan berbasis digital, seperti penggunaan e-learning, kelas daring, dan belajar bisa dari mana saja dan berbagai sumber. Di Indonesia, perubahan ini mulai terasa sejak pandemi COVID-19 di tahun 2020. Sebelum pandemi, pembelajaran masih di dalam kelas dengan tatap muka penuh. Namun setelah pandemi, pembelajaran beralih ke daring dan berbasis digital, seperti penggunaan Classroom, LMS, Zoom Meeting, dan lain sebagainya. Namun, hal tersebut menimbulkan masalah besar, yaitu kesenjangan digital. Tidak semua siswa ataupun mahasiswa memiliki perangkat elektronik yang memadai dan akses internet yang stabil, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi memang membawa kemajuan, tetapi tidak sepenuhnya adil dan juga merata. Boleh di next? Karakteristik globalisasi. Karakteristik globalisasi pendidikan memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, permasalahan pendidikan menjadi semakin kompleks sehingga membutuhkan solusi yang inovatif dan kolaboratif. Kedua, adanya keterkaitan antara guru, siswa, dan sistem pendidikan untuk mencapai perubahan baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, proses pembelajaran sekarang tidak hanya untuk input dan output, tetapi juga meningkatkan interaksi, kolaborasi, dan pikiran kritis. Digitalisasi membuat pembelajaran lebih fleksibel, tanpa batas ruang dan waktu. Setiap individu juga menjadi saling bergantung satu sama lain dalam menghadapi tantangan global. Udah Lin di next ya. Next.
Berikutnya ada ciri-ciri globalisasi. Di sini ada 4 poin, ada teknologi yang maju, akses informasi unlimited, pertukaran pelajar internasional, peningkatan kualitas pendidikan. Di dalam teknologi yang maju ini, ada pun contoh perkembangan dari internet. Ada beberapa seperti referensi-referensi yang dicari yang biasanya dilakukan. Kebanyakan dulu itu di perpustakaan, sekarang bisa diakses di internet, diakses di jurnal-jurnal online sehingga dapat mengefektifkan waktu juga dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua itu ada akses informasi unlimited. Betul, akses informasi itu semakin unlimited karena semakin tidak terbatas. Jadi informasi yang kita dapatkan itu bisa kita temukan di dalam negeri maupun di luar negeri dan mendapatkan informasi itu bisa dilakukan dalam waktu beberapa detik gitu. Dan yang ketiga ada pertukaran pelajar internasional. Siswa memiliki kesempatan untuk mengeksplor diri dia untuk bisa berkembang di dunia pendidikan, mengupgrade diri, mempelajari budaya luar sehingga dia memiliki value untuk bisa bersaing dengan negara lain yang lebih pintar dan segalanya. Dan yang keempat ada peningkatan kualitas pendidikan. Dengan kualitas pendidikan yang ada di dunia ini, kita bisa menilai seperti sekarang kita berkiblat kualitas pendidikan terbaik di dunia itu ada di Finlandia. Sehingga Indonesia bisa mencontoh kualitas pendidikan di luar negeri untuk diterapkan di Indonesia, sehingga kualitas di pendidikan Indonesia lebih maju. Seperti itu. Mungkin di next, di slide selanjutnya. Baik, di slide kali ini saya akan menjelaskan dampak globalisasi, kemudahan akses informasi dan pembelajaran. Dampak globalisasi meliputi 3, yaitu kemudahan akses informasi dan pembelajaran, yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan, yang ketiga, pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif melalui AI, multimedia, dan game edukasi. Dan adapun dampak negatif seperti pertama, ketergantungan pada teknologi, kedua, menurunnya nilai budaya lokal, yang ketiga, komersialisasi pendidikan, di mana pendidikan mulai berorientasi pada materi bukan nilai. Oleh karena itu, globalisasi perlu disikapi dengan bijak, bukan ditolak, tapi juga tidak diterima secara mentah. Baik, bisa di next. Baik, untuk negara dengan pendidikan yang bagus, itu ada beberapa negara yang memiliki pendidikan yang bagus seperti pertama ada Korea Selatan. Sistem pendidikan Korea Selatan menekankan disiplin tinggi dan prestasi akademik. Fokus utama pada penguasaan STIM serta dukungan infrastruktur digital yang kuat. Pemerintah berperan aktif dalam memastikan kualitas pendidikan agar mampu bersaing secara global. Kemudian ada Jepang. Jepang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dengan menekankan kuat pada disiplin, tanggung jawab, dan etika. Kemudian ada Finlandia. Finlandia menitik beratkan pendidikan pada pengembangan karakter, kreativitas, dan kesejahteraan siswa. Guru memiliki profesional yang besar, minim tekanan ujian, dan proses belajar dibuat fleksibel sehingga siswa dapat berkembang secara optimal. Kemudian ada Kanada. Kanada menerapkan sistem pendidikan yang holistik dan eh,
inklusif. Kurikulumnya relevan dengan kehidupan nyata, menekankan keterampilan sosial, emosional, dan berpikir kritis, serta menghargai keberagaman budaya dalam lingkungan belajar. Next. Oke, jadi kesimpulannya, di era globalisasi, pendidikan harus disikapi dengan strategi yang adaptif. Pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan penguatan karakter dan literasi digital. Tujuannya agar generasi muda mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan demikian, pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, berkarakter, dan tangguh terhadap tantangan global. Globalisasi membawa banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran, namun juga menimbulkan banyak tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita diharapkan mampu memanfaatkan globalisasi secara positif tanpa melupakan nilai-nilai dan budaya bangsa kita sendiri. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.